Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uyan Ruswandi, yang mana pada kesempatan ini saya akan melakukan PPL yang kedua sekaligus pembuatan siklus di SDN Cidadap, merupakan salah satu tugas dari PPG Batch 2 di LPTK IAIN Takengon Aceh. Selamat untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Oke, baik, terima kasih. Kalau kalian semuanya baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Mohon kalian semuanya dicek dulu, teman barangkali di samping kalian belakang. Siapa yang tidak masuk sekolah pada hari ini? Sakit. Ada lagi? Oh, kemana? Baik, kita doakan semoga dia sakit, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul lagi nanti di sekolah bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran supaya lebih semangat lagi, mohon kalian untuk berdiri berbaris semuanya. Berbaris. Baik, supaya untuk menjaga konsentrasi, mari kita tepuk dulu, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, baik, terima kasih. Semuanya sudah kompak. Nah, lebih semangat lagi, mari kita nyanyi yel-yel untuk kelas 4. Silakan, siap? Siap. 1, 2, 3. Cikini ke Jawa Barat. Perkenalkan kami dan Cikampek, Tasikmalaya. Belajar dengan kurikulum Merdeka. Jakarta ke Jayapura. Jangan lupa dengan istilah P5. Madura sampai Papua untuk mewujudkan pelajar. Oke, baik, terima kasih telah menyanyikan lagu yel-yel ini, yang mana yel-yel tersebut merupakan kita di sini akan belajar dengan kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak lepas dengan istilah P5, yang mana itu untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu, mari kita sama-sama berdoa. Silakan untuk KM dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita pinta kepada Allah diberkahi, baik itu ilmunya yang bermanfaat, sehingga kita nanti ketika kita belajar keluar bisa mempraktekkan hasil pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, pada minggu kemarin kita telah belajar dengan tanda-tanda usia balig menurut ilmu fikih dan ilmu biologi.
Kemarin kita belajar bahwa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu ada berapa? Ada berapa? 3. 1 mimpi basah. Yang kedua head bagi wanita atau perempuan. Kemudian yang ketiga adalah berusia 15 tahun. Sedangkan menurut ilmu biologi itu wanita tumbuhnya payudara, pinggul membesar. Kemudian untuk laki-laki tanda balik itu biasanya ada benjolan di jakun, kemudian suaranya menjadi lentang atau keras itu. Nah, pada kesempatan kali ini setelah kita mengetahui tanda-tanda usia balik, kita sekarang belajar tentang kewajiban setelah usia balik. Nah, kira-kira di antara kalian sudah tahu gak apa saja yang harus kita lakukan ketika dewasa? Apa? Sholat. Terus apa lagi? Mengaji. Terus apa lagi? Puasa. Apa lagi? Menutup aurat. Apa lagi? Banyak sekali contoh-contoh kewajiban yang harus kita lakukan ketika dewasa. Baik, nah setelah kita tahu tentang contoh-contoh kewajiban yang harus kita laksanakan ketika dewasa, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari kewajiban setelah usia balik. Nah, di sini yang pertama itu adalah peserta didik itu mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Ini merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Baik anak-anak, setelah ini kalian perhatikan ke depan, yang mana ini merupakan Bapak di sini akan menampilkan materi kewajiban setelah usia balik dalam video. Mohon semuanya untuk diperhatikan ke depan. Silakan. Lihat semuanya ke depan, perhatikan. Pada kesempatan kali ini kita sekarang belajar tentang kewajiban setelah usia balik. Perhatikan ke depan. Video berikut ini. Kita melanjutkan pelajaran PAI kelas 4 Bio 4 dengan materi kewajiban setelah usia balik. Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat kewajiban. Lihat, perhatikan ke depan. Yang telah balik atau dewasa. Bila kalian telah melakukan dengan balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Lihat semuanya. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Lihat. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan. Baik anak-anak, kita setelah kita melihat apa yang ditayangkan dari video tersebut, sekarang Bapak minta berkelompok semuanya. Di sini Bapak bagi 6 kelompok. Nah, yang pertama kelompok Al-Kafirun. Mana Al-Kafirun? Ada ini. Kemudian yang kedua kelompok An-Nasr. Di mana? Oh, di belakang, siap. Ketiga Al-Lahab. Keempat Al-Ikhlas. Kelima Al-Falaq. Keenam An-Nas. Baik, Bapak sekarang akan membagikan LKPD aktivitas kelompok yang mana nanti setiap kelompok mengisi. Nah, carilah beberapa contoh aturan seperti kolom berikut. Yang pertama ada akidah, kemudian ibadah, akhlak.
Nanti tugas kelompok bersama-sama silakan untuk didiskusikan. Silakan untuk dikerjakan. Dikerjakan. Silakan kerjakan. Kerjakan, silakan kerjakan. Adanya Allah, kemudian apalagi misalkan diisi di sini ya. Kemudian ibadah seperti sholat 5 waktu, apalagi di sini. Kemudian akhlak isi semua. Silakan diisi di sini. Diisi. Nah, diisi seperti apa itu? Kita meyakini adanya Allah, kemudian meyakini apa lagi? Kemudian ibadah seperti sholat 5 waktu. Berdiskusi. Kerjakan. Waktunya 10 menit. Coba diisi. Isi. Waktunya 10 menit, tinggal 5 menit lagi isi. Silakan berdiskusi tentang contoh-contoh kewajiban yang sudah Bapak sampaikan. Silakan untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi kelompok. Diisi. Contoh, ini kan akidah, meyakini adanya Allah, meyakini adanya para, meyakini adanya malaikat, silakan. meyakini adanya malaikat, sedekah orang kepada orang yang tidak mampu, menghormati tua. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi kelompok barusan, sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Siapa yang akan pertama ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya, siapa? Silakan dari kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Al-Kafirun akan membacakan hasil diskusi. Akidah, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala karena banyak ciptaannya. Ibadah, sholat 5 waktu, sholat duha dan berpuasa, akhlak, berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Terima kasih kepada kelompok Al-Kafirun yang mana barusan telah menyampaikan hasil diskusinya. Di antaranya dari akidah itu karena banyak ciptaannya, ya. Kemudian ibadah seperti sholat duha, puasa, bagus. Kemudian berbakti kepada orang tua, kepada kakak, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk surat Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dari kelompok Al-Ahab akan membacakan hasil diskusi kelompok. Akidah, meyakini adanya malaikat, ibadah, sedekah ke orang yang tidak mampu, akhlak, menghormati kepada orang yang lebih tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ahab yang telah mempresentasikan hasilnya, yang mana akidah itu meyakini adanya malaikat, betul ya. Kemudian sodako, ya, kepada yang tidak mampu, bisa, betul. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, itu contoh kewajiban kepada akhlak. Bagus, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafirat, perwakilan dari kelompok Anas. Akidah, meyakini adanya Allah adalah ciptaannya dan percaya adanya Allah. Indahnya sholat 5 waktu. Kita wajib melakukannya. Puasa, akhlak berbakti kepada orang tua, membantu, harus menghormati
menghormatinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Anas. Tepuk tangan. Yang mana telah mempresentasikan. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah barusan kalian diskusi, semuanya sudah mendekati, namun ada kesalahan-kesalahan sedikit, itu hal biasa. Bapak di sini akan menjelaskan yang tadi barusan dari kelompoknya masing-masing. Nah, di sini akidah itu keyakinan ya. Lihat ke depan, kita tadi sudah mendiskusikan bahwa kewajiban yang kita lakukan ketika sudah balik itu yang pertama adalah sholat fardu. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kira-kira sholat yang kita kerjakan 5 waktu dalam sehari, sholat apa saja? Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian zuhur berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? 3. Subuh berapa rakaat? Kalian bagus, terima kasih. Nah, itu yang pertama ya. Jadi bagaikan sholat itu tiangnya agama seperti hari ini. Bangunan sekolah, ya. Tanpa ada tiang, kira-kira bangunan akan berdiri nggak? Tidak. Seperti hanya ini layar infokus. Kalau layar infokus ini tidak ada tiang, bisa berdiri tidak? Tidak. Itu merupakan tiang ini adalah merupakan sholat. Ya, itu. Yang kedua, ya. Yang kedua, kewajiban kita setelah balik itu adalah menutup aurat. Lihat ke depan. Aurat itu adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutup ya. Ya. Aurat laki-laki dari mana sampai ke mana? Dari pusat sampai lutut. Kemudian perempuan auratnya dari mana? Betul ya. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sekali lagi Bapak tes nih. Auratnya laki-laki dari mana sampai ke mana? Pusat sampai lutut. Kemudian auratnya perempuan dari mana sampai ke mana? Itu bagus ya. Itu seluruh anggota badan terkecuali muka dan telapak tangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kewajiban kita selaku orang dewasa itu adalah mencari ilmu. Ke sekolah kita mencari ilmu bukan? Iya. Ini merupakan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, setiap muslim ya, baik itu laki-laki maupun perempuan itu berkewajiban mencari ilmu sejak lahir. Contoh, nah, pas ketika kita lahir, kira-kira kita bisa bicara tidak? Bisa berjalan tidak? Kemudian kita bisa mengatakan mamah tidak? Pas kita lahir hanya bisa mengatakan apa? Nangisnya suara nangis seperti baik gimana? Hanya bisa seperti itu. Nah, dengan cara kita itu bisa belajar makan sama orang tua, ya dibimbing belajar kaki berjalan, itu kita itu adalah mencari ilmu ketika lahir sampai kita mati. Nah, itu. Nah, setelah kita barusan belajar tentang kewajiban yang harus kita lakukan, bahwa kewajiban yang harus kita lakukan itu ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5. Ada berapa? Ada 3. 1 apa? Sholat fardu. Yang kedua apa lagi? Mencari ilmu. Yang ketiga menutup aurat. Nah, Bapak akan sebutkan bahwa kewajiban yang kita lakukan ketika sudah dewasa itu adalah yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu, sholat fardu. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah mencari ilmu. Nah, dalam pembelajaran ini
kita semua harus bisa menjalankan apa yang kita laksanakan ketika sudah dewasa. Jadi harus kita lakukan ketika kita dewasa. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan itu adalah sholat, kemudian menutup aurat, kemudian mencari ilmu. Itu yang harus kita lakukan ketika dewasa. Setelah kita mempelajari tentang kewajiban setelah balik, Bapak sekarang akan mengetes kemampuan sejauh mana kalian bisa memahami terhadap materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan lihat ke depan untuk mengerjakan tes, ya. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Silakan tulis, kerjakan. Silakan tes formatik yang Bapak berikan, silakan untuk dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Kerjakan. Silakan kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, nanti dikumpulkan ke depan untuk Bapak dinilai. Silakan. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di bangku masing-masing. Di bangku masing-masing. Kalian barusan mengerjakan tugas, Bapak ini sudah menerima hasilnya. Nanti akan dinilai, kemudian akan dilihat sejauh mana keberhasilan kalian dalam pembelajaran ini. Setelah kita belajar barusan, Bapak minggu depan kita belajar tentang tanda-tanda orang munafik, ya. Untuk pertemuan pada berikutnya kita belajar tentang tanda-tanda munafik. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Namun sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu, ya. Silakan berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ikut semuanya. Menyanyikan lagu nasional, pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa bersama. Silakan untuk kalian untuk memimpin doa. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari tadi itu bermanfaat sehingga kita mempraktekannya langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan PPL kedua dan pembuatan siklus yang kedua
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.